Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS Al-Arabiyah dengan tema Nabi Isa alaihi salam. Yuk simak videonya. Al-Masihu Isa ibnu Maryam wa yu'arrafu bismi Yesus bil ibariyah wa bi ismi Yesus fil ahdil jadid. Huwa rasulu minar rasulullah min ulul azmi minal rusuli wa faqali mu'attidaqatil Islam. Pengurapan Isa bin Maryam yang dikenal dengan nama Joshua dalam bahasa Ibrani dan dengan nama Yesus dalam perjanjian baru. Dia seorang rasul utusan Allah dan termasuk ulul azmi menurut keyakinan Islam. Arsalahullahu nabiyan li bani Israila yad'uhum ila ibadatillah wahdahu wa al-ikhlasu lahu fil ibadati wal adawatu ila siratil mustaqim. Allah mengutusnya sebagai nabi kepada Bani Israel dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan ikhlas dan beribadah kepadanya dan kembali ke jalan yang lurus. Ayyadahu bil mu'ajizati dzallati ala sidqihi wa atahul inzil. Allah memberikan mukjizat untuk membuktikan ketulusannya dan Allah memberinya Injil. Wa yafdhalul muslimuna idafati ibarah alaihi salam ba'da ismuhu ka kullal anbiya'i tawqiran lahum. Orang-orang muslim lebih suka menambahkan frasa alaihi salam setelah namanya, seperti Nabi Muhammad SAW untuk menghormati mereka. Al-imanu ya'isu wa kulul anbiya'i war rusul rukina min arkanul iman wa la yasihu islam sahsu bidunihi. Iman kepada Nabi Isa dan kepada semua nabi dan rasul termasuk salah satu rukun iman, dan tidak akan sah Islam seseorang tanpa beriman kepadanya. Dzukira Isa bismihi fil Qur'ani khamsatu wa isruna marrah bainama dzukiru Muhammadin arba'a marratan. Isa disebutkan namanya dalam Al-Quran sebanyak 25 kali, sedangkan Muhammad disebut sebanyak 4 kali. Yudzakirul Qur'ana an Isa wulidatahu Maryam bintu Imran wa tu'attibara waladatahu mu'jizati ilahiyah haitsu annaha hamalat bihi wa hiya idara min duni ay tadkhulu yasri ya'muru minallahi wa kalimatu minhu. Al-Quran menyebutkan bahwa Isa lahir dari Maryam putri Imran, dan itu dianggap sebagai kelahirannya, di mana dia lahir dengannya saat masih perawan dengan perintah Allah dan firman-Nya. Qala ta'ala fi suratil Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, maka jadilah dia. Wali hukmati ayya'tamilu ijazallahi fi halki fa'lima abul basri halki min duni abun wala umun wa hawail umul basri halakti min abi bila wa kulul busra halaku min abi wa wa amma Isa famani umin bila abin walidukamilu biholakahu namusa halki ladhi haradahu halakal kun. Dan agar hikmah menyempurnakan mukjizat Tuhan dalam penciptaan, Adam bapak manusia diciptakan tanpa ayah dan ibu. Hawa ibu manusia diciptakan dari seorang ayah tanpa seorang ibu. Semua manusia diciptakan dari ayah dan ibu, adapun Isa dari ibu tanpa ayah. Dan juga untuk melengkapi ciptaannya, hukum penciptaan yang diinginkan oleh penciptaan alam semesta. Kanat lada Isa al-qadarati ala fi'li ba'dul mu'ajizati kasa'irul mursalin wal anbiya'i ma'a hiswatil ahya'il mauta wa abara'il akmahi wal abrasa yadni minallah. Isa memiliki kemampuan untuk melakukan
beberapa mukjizat seperti semua utusan dan nabi, dengan spesialisasi dalam menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan orang buta dan kusta atas izin Allah. Wa yahsabul Qur'ana fa inna Isa hayyu lam yamut hatta al-ana wa lam yaktalahu yahudi wa lam yaslibuhu walakinna sabbahu lahum barra'uhu ila samai baddanahu wa rawhahu wa rahmata wa takrima lahu wa huwa ila al-ana fis sama' kadzalika fa inna Isa muslimun masala kullu rasuli fil Islam ay hatta al amrullah wa nasuha matba'ihi ay yahtara was-siratal mustaqim. Dan menurut Al-Quran, Isa masih hidup dan belum mati sampai sekarang. Orang-orang Yahudi tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, tetapi dia disamakan dengan mereka. Sebaliknya, Tuhan mengangkatnya ke surga, baik tubuh dan jiwanya sebagai rahmat dan kehormatan baginya. Dia sekarang di surga. Demikian juga Isa adalah seorang muslim, seperti semua rasul dalam Islam, yaitu tunduk pada perintah Allah dan dia menasihati pengikutnya untuk memilih jalan yang lurus. Qala ta'ala fi surati Nisa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna subbaha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ibtigha'a adh-dhanni wa ma qataluhu yaqinan farrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yarfadul Islam fakratas salawat an Isa huwa lahu mutajassada au ibnullah au salaba au qiyamata yasu. Dan Al-Quran menekankan bahwa Yesus adalah manusia karena dia seperti semua nabi dan rasul, dan dia dipilih untuk menyebarkan pesan Tuhan. Wa yudzakirul Qur'ana an Isa nafsahu lam yadda'i hadhil asya wa yusayyiru ila an Isa sinafi ad'a'ahul al-wahyah fil yaumil qiyamah. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus sendiri tidak mengklaim hal-hal ini, dan ini menunjukkan bahwa Yesus akan menyangkal klaim keilahiannya pada hari kebangkitan. Wa yasdatul Qur'ana an Isa basarun fannin masalu kullal anbiya'i war rasuli wa annahu ikhtiyari liyansura risalatullah. Dan Al-Quran menekankan bahwa Yesus adalah manusia karena dia seperti semua nabi dan rasul, dan dia dipilih untuk menyebarkan pesan Tuhan. Wa tahriman nasusil ilahiyah israkallaha ma'a ghairi wa tad'u ila tuhidallahi wa bi annahu sabila wahidil linnajah. Dan teks-teks ilahi melarang menyekutukan Tuhan dengan kerabatnya dan menyerukan keesaan Tuhan, dan itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yu'minuna al-muslimuna bi anna Muhammadan Rasulullah arsal lil alamin al-insa wal jinna amal masiha Isa ibn Maryam wa rasula sabiquna faqad arsalu liqaumihim hasah wa qad aman bi risalati Isa min bani Israil al-hawariyun bainama kafarta ta'ifata ukhra wa min mu'ajizati annahu kullama lin-nasi wa huwa sabbi fil mahdi wa annahu yahya mauta wa yasfil akmahu wal abrasa wa yasna'u minat tayni ala sakala tayri wa yanfahu fihi fayakuna tayran ba'inina Allah.
Muslim percaya bahwa Muhammad adalah utusan yang dikirim ke dunia untuk manusia dan jin. Adapun Al-Masih, Isa putra Maryam dan para rasul sebelumnya, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Para murid percaya kepada pesan Yesus dari Bani Israel, sementara kelompok lain tidak percaya. Di antara mukjizat, dia dapat berbicara kepada orang ketika masih kecil, dan dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, membuat burung dari tanah liat, dan dia meniup ke dalamnya, maka jadilah burung dengan izin Allah. Min wajhatin nadhara ladzina al-islami walada Isa bila abin wa ummihi hiya Maryam bintu Imran min al-Imran min Bani Israila wa qad asat ummaha fi munzilal Nabi Zakaria. Dari sudut pandang agama Islam, Yesus lahir tanpa ayah. Ibunya adalah Maryam binti Imran, dari keluarga Imran dari Bani Israel, dan ibunya tinggal di rumah Nabi Zakaria. Bainama ya'taqidul Yahudi an Yasu Isa wa Zakaria min dirayatin Nabi Daud. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa Isa, Yesus, dan Zakaria berasal dari keturunan Nabi Daud. Anzalal kitab yu'minuna al-muslimuna innallaha anzala ala Isa kitaban muqaddisan jadidan yamsil inzila liyuhilla li bani Israila ba'dalladhi harrama alaihim wa aidan bil bahsa anil haqiqati fil kitab bisabiqati mislu Taurata wa Zabur. Muslim percaya bahwa Tuhan menurunkan kepada Yesus sebuah kitab suci baru yang disebut Injil untuk menghalalkan bagi Bani Israel sebagian dari apa yang dilarang bagi mereka, dan juga dengan mencari kebenaran di kitab sebelumnya seperti Taurat dan Zabur. Takallama al-Qur'ana an Injila bi annahu yaj'al fi qulubi mutba'ihi ra'fatan wa rahmah, lakin risalatan haqiqati fil Injil hurrifat wa ghayrat marratan aidatan fi muhtalafil azman. Al-Quran berbicara tentang Injil yang menempatkan kasih sayang dan belas kasihan di hati yang mengikutinya. Tetapi pesan yang benar dalam Injil telah dipalsukan dan diubah berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.